gak tenang hatinya. Ada ketakutan, takut nanti diketahui sama yang diomongin. Bener gak? Emangnya kalau ngomongin orang tenang gak hatinya? Kalau ketahuan sama yang diomongin, takut. Nah, mereka itu takutnya bukan ketahuan, tetapi takut tiba Rasulullah dikasih tahu sama malaikat ada satu surah yang menceritakan tentang hati mereka sampai segitunya. Bukan hanya takut nanti Abu Bakar tahu saya hati saya, bukan hanya sebatas itu, malah takut lebih dari itu. Dan Allah kabulkan turun surah yang menceritakan keadaan hatinya. Mana dalilnya? Ayat 64. Tunazzal alaihim suratu tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Allah turunkan satu surat yang menjelaskan keadaan hati mereka. Malu apa malu banget? Itu udah Masya Allah. Masya Allah apa? Innalillah. Ya, Masya Allah tentang kemukjizatan Al-Quran. Tetapi lagi-lagi Allah menutup di semua penjelasannya. Innafu, kalau mereka bertobat pasti Allah maafkan. Jadi dari orang-orang yang hatinya kurang bagus itu, hati lemah iman itu, ketika datang surah terbagi dua. Ada yang waduh kok malu gitu ya, akhirnya bertobat. Tapi ada juga yang keras kepala, tetap melanjutkan kemunafikannya. Maka Allah sampaikan Ifah sebagian na'fu, kami maafkan, wa Ifah mu'adzib, dan sebagiannya lagi, satu golongannya lagi kami lanjutkan penyiksaannya. Di annahum, karena sesungguhnya mereka mujrimin, kanu mujrimin, orang-orang yang selalu berbuat dosa. Kemarin sampai situ? Ya, kita lanjut ya. Ayat 67 menjelaskan orang yang munafik dari golongan laki-laki disebut munafiqun, dan munafik dari golongan perempuan. Berarti mereka rombongan ini bukan pure laki-laki saja. Ada laki-laki, ada perempuan. Ba'duhum min ba'd. Sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya adalah sama. Dosa yang dipikul laki-laki tidak menjadi lebih besar dibandingkan munafik perempuan. Mereka sama aja. Munafik laki-laki dan munafik perempuan ba'duhum min ba'd. Sama aja mereka. Bahkan satu sama lain saling menutupi, saling menolong. Kan kayak gitu ya, kalau sampai circle ya. Ya'muruna bil munkar. Kebalikan sama orang mukmin. Kalau orang mukmin kan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, kan itu ya, amar ma'ruf nahi munkar bahasanya itu kan. Tapi mereka itu bukan amar ma'ruf nahi munkar, dibalik, amar munkar wa nahi ma'ruf. Ya, ya'muruna bil munkar, saling menyuruhnya untuk berbuat ingkar. Gak usah ngaji lah, nyuruh ingkar gak? Saya izin dulu ya mau sholat misalkan, lagi jalan di mall, di jamaah aja lah, di kodok aja lah. Itu namanya ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Otomatis kalau nyuruh ke mungkaran berarti mencegah kepada yang ma'ruf. Jadi karakter orang munafik atau karakter kita punya teman yang perlu kita jauhi adalah orang yang lemah imannya, takut nular soalnya di kita. Tanda-tandanya Allah kasih dalam Al-Quran. Salah satu tanda yang hari ini kita bahas, mereka itu senangnya nyuruhnya ke
mungkaran. Kalau ngelarang yang baik-baik. Sampai sini dilanjutkan oleh Allah, wa yaqbiduna aydiyahum. Karakter selanjutnya, mereka itu menggenggamkan tangan mereka atau apa? Kikir. Apa yang ada dalam tangan mereka sulit untuk diinfakkan kalau itu harta. Kalau dia punya tenaga, punya kemampuan, sulit untuk membantu orang. Ada orang sudah susah jalannya nyebrang misalkan gitu ya, susah untuk bantu. Atau misalkan anak kecil meramah atau segala macam gitu ya, yang sebenarnya dia mampu untuk membantu, apakah lewat hartanya atau lewat tenaganya, mereka yang kebiruna menggenggamkan tangannya, malas untuk berbuat baik. Kemudian Allah melanjutkan, nasullah, orang yang seperti itu sebenarnya sedang melupakan Allah, dalam artian melupakan kewajiban yang Allah berikan, melupakan perintah, melupakan aturan yang Allah kasih. Fanasiyahum, maka tunggu, Allah pun akan melupakan mereka. Melupakan di sini bukan berarti Allah pelupa, alhamdulillah, bukan seperti itu. Alhamdulillah kita menyimpulkan seperti itu, bukan begitu. Fanasiyahum di sini kan Allah tuh punya sifat maha sempurna, Allah nggak mungkin lupa. Ini fulan siapa, nggak mungkin lupa sampai Allah tahu dia binnya ya, sampai Nabi Adam tahu Allah ya. Maksud di sini Allah melupakan atau tidak memberikan rahmatnya. Allah, kalau bahasa kita mungkin cuek gitu. Sama-sama murid, tetapi ada murid yang nakal banget, nggak diakui murid. Itu seolah-olah fanasiyahum. Bisa dipahami di sini? Ya, bukan berarti Allah lupa, tetapi melupakan dalam konteks lain. Allah punya rahmat tapi dia nggak dikasih. Allah bisa membuat orang berkah, keberkahan yang Allah kasih. Allah memberikan ketenangan pada hati manusia, dia tidak kebagian. Itu namanya fanasiyahu. Allah melupakan mereka. Gara-gara apa? Mereka munafik dengan karakternya, senang nyuruh orang lain. Jadi bukan dirinya sendiri saja. Yang penting mah saya nggak sholat, bukan. Tapi saya nggak sholat, gimana caranya teman gue aja juga nggak sholat. Saya nggak suka ngaji, gimana caranya teman saya juga nggak suka ngaji. Ya, itu namanya sudah ngajak-ngajak orang. Nah, karakter-karakter seperti itu dan wayak begituna aydiyahum, kata Allah, mereka itu labelnya nasullah, melupakan Allah. Kalau udah dilupakan, jangan nyalahin Allah kalau Allah pun melupakan mereka. Bisa dipahami? Innal munafiqina, sebagai penutup, sesungguhnya orang-orang yang munafik humul fasiqun, tergolong sebagai orang yang fasik. Bisa dilanjut? 68. Wa'adallahu al-munafiqina wal-munafiqati wal-kuffar. Allah menjanjikan di sini bukan menjanjikan kebaikan, tapi mengancam atau menjanjikan keburukan. Allah menjanjikan, mengancam al-munafiqin, munafik golongan laki-laki, wal munafiqat, munafik golongan perempuan, wal kuffar, dan orang-orang kafir. Dijanjiin dengan apa? Nar jahannam, neraka jahannam yang bukan sebentar tapi khalidina fiha, mereka di dalamnya selamanya. Satu hari saja berapa tahun? 1000 tahun di dunia. Jadi kita tidak ada yang usianya 1 hari. Ya, umat Rasulullah itu kata Rasul antara 60 sampai 70
tahun. Berarti kalau dikalkulasikan 1,5 jam, yang hari ini usia 40 tinggal setengah jam lagi, ya, setengah jam lagi. Maka dalam Al-Quran, ketika manusia bangun dari alam kuburnya, merasa asyiyatan au buhaha, hidup di dunia itu seperti hanya pagi saja atau sore saja. Jam 6 sore sudah ngerapihin anak-anak, mandiin rapi, semuanya rapi, anak-anak main keluar misalkan, atau ngaji. Dari jam 4 sampai setengah 6, terasa nggak Bu waktunya? Cepet ya, karena baru nganterin udah jemput lagi. Nah, 1,5 jam itu seperti itu, gitu ya. Jadi ketika kita sekarang jatahnya tinggal 20 tahun lagi, kalau umur panjang, maka tinggal setengah jam lagi. Sedangkan nara jahannam khalidina fiha bukan 1 hari. Yaumul qiyamah, hari kiamat. Adanya yaum berarti 1 hari atau 1000 tahun kita. Nah ini tidak ada yaumnya, khalidin, selamanya, fiha, selamanya. Hiya hasbuhum, neraka itu cukuplah bagi mereka, wala'anahumullah, dan laknat Allah atas mereka, walahum azabun muqim, mereka mendapatkan azab yang kekal. Khalidin sama muqim bermakna sama. Ini baru setengah halaman, masih ada waktu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bacanya mungkin nanti kalau ada sisa waktu. Allah menjelaskan kelakuan mereka yang tadi itu sebenarnya bukan orang pertama. Ini kan lagi menceritakan masa Rasulullah ya. Sebenarnya pernah terjadi di zaman sebelum engkau. Kalladzina min qablikum, seperti orang-orang yang ada sebelum kalian. Ayat ini menjelaskan munafik Quraisy dan munafik Muslim pada waktu itu, bisa dipahami ya. Tetapi kalau kita sekarang nyebutnya sifat seperti ini juga ada di zaman modern sekarang, akhir zaman sekarang. Ternyata pernah terjadi di zaman Rasulullah dan pernah terjadi juga di zaman sebelum Rasulullah. Berarti setiap zaman karakter itu kan selalu ada. Dan kita yang membaca Quran, yang mentadaburi Al-Quran, mengambil sikap, saya nggak mau nih termasuk yang ada di sini. Kenapa Al-Quran itu menjelaskan kisah-kisah seperti ini? Bukan berarti isi Al-Quran itu dongeng atau tidak ada manfaatnya. Bahwa karakter-karakter yang Allah angkat setiap zaman itu ada. Dan akibatnya Allah jelaskan juga. Kalau nggak mau termasuk yang mendapatkan akibat tadi, pewaris neraka jahanam, hindari. Gitu ya. Nah, dijelaskan kalladzina min qablikum, orang-orang seperti itu tuh sebelum kalian juga pernah terjadi. Kanu asyadda minkum quwwah, justru mereka kalau dibandingkan kalian kekuatannya lebih hebatan orang terdahulu. Kamu sombong, gitu istilahnya ya. Kamu sombong, kekuatan kamu tuh gak seberapa. Lebih kuat orang terdahulu. Wa aktsara amwala, dan orang terdahulu juga lebih banyak anaknya dibandingkan jumlah yang kau punya, hartanya dan anaknya. Secara logika aja, hari ini kita pengen tanah 100 meter, 2 meter, 200 meter susah banget ya. Kenapa? Karena orang banyak. Zaman dahulu bumi seluas itu orangnya sedikit, berarti lebih banyak mana tanahnya? Dulu dan itu juga kelihatan. Ya, kata Allah, lebih kuatan zaman dahulu, kekuatan manusia karena lebih besar-besar
ya gedung-gedung yang dijadikan sejarah kalau umroh itu yang pernah diazab Allah, pintunya sebesar apa ya, manusia benar sebesar itu. Lebih kuatan zaman dulu dibandingkan kalian, hartanya lebih banyakkan orang dulu dibandingkan harta yang dimiliki kalian. Anak-anak pun lebih banyakkan orang dulu dibandingkan anak-anak kalian. Fastamta'u bi khalaqihim, mereka telah menikmati bagiannya. Fastamta'tu bi khalaqikum, dan kalian pun telah menikmati bagian kalian. Kamastamta'al ladzina min qablikum, seperti atau sebagaimana orang dahulu menikmati bagiannya sebelum kalian. Wa khudtum kalladzi khadu, dan kalian mempercakapkan sebagaimana yang mereka cakapkan. Cakapkan itu maksudnya bukan cakap. Mereka mengolok-olokkan agama, dulu juga mengolok-olokkan agama. Allah Akbar. Ya, orang munafik itu kemarin bagaimana? Mengolok-olokkan Rasul, menjelek-jelekan agama, melemahkan agama kita mah gitu ya. Agama Islam itu ada yang lebih baik kok, misalkan ya hal-hal yang seperti pokoknya merendahkan agama. Sesungguhnya zaman dulu juga yang Allah ajar itu kelakuannya sama. Ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, sia-sialah amal mereka di dunia dan di akhirat. Wa ulaika humul khasirun, dan mereka termasuk orang-orang yang rugi. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablihim, apakah tidak sampai kepada kalian berita tentang kaum Nabi Nuh, wa 'ad, dan kaum 'ad, wa Thamud, dan kaum Thamud, wa qaumi Ibrahim, dan kaum Ibrahim, wa ashabu Madyan, dan kaum Madyan, wal mu'tafikat, dan penduduk yang telah dimusnahkan, atau di sini kaum Nabi Lut juga. Jadi Allah mempertanyakan kepada kita, kok masih melakukan seperti itu? Emangnya tidak sampai berita bahwa ada kaum yang ditenggelamkan gara-gara kemungkarannya, yaitu siapa? Kaum Nabi Nuh. Ada kaum yang ada suara teriakan yang sampai kupingnya dan ususnya bertebaran, ya. Ada kaum Ad, ada kaum Thamud kena gempa, ada kaum Ibrahim, kaum Madyan, dan kaum Mu'tafikat. Mu'tafikat di sini lebih ke Nabi Lut, itu di balik buminya itu, bumi tempat tinggal mereka tuh di balik. Jadi seolah-olah jadi tanah kosong karena mereka yang masuk ke dalam tanah. Atathum rusuluhum bil bayyinat, sebelum mereka dapat azab seperti itu, sebenarnya telah datang rasul-rasul yang memberi atau membawa bukti yang nyata. Fama kana Allahu liyadzlimahum, dan Allah tidak menzalimi mereka, menjadikan belahan bumi tenggelam semua. Apakah Allah zalim? Allah tidak zalim, tidak langsung begitu. Mereka karena terus ingkar, maka Allah kasih azab. Walakin kanu anfusahum yadzlimun, mereka mendapat siksaan tadi bukan karena Allah zalim, tetapi mereka yang telah zalim terhadap dirinya sendiri. Jadi Allah mengingatkan kita, kalau nafsu kita, kan di diri kita ada nafsu ya. Kalau nafsu kita lagi susah dikendalikan, ini aku tahu ini perintah Allah, tapi kayaknya susah. Maka yang perlu diingat di sini adalah bagaimana kaum Nabi Nuh,
Bagaimana kaum Ad, Samud, Sholih, mereka disiksa dengan begitu dahsyatnya. Emangnya mau seperti itu? Makanya Allah angkat, ya, Allah angkat aib-aib mereka dan jelaskan dalam Al-Quran. Boleh dilanjut. Wal mu'minuna wal mu'minat. Nah, tadi menjelaskan munafik laki-laki dan munafik perempuan. Sekarang di 71, orang yang beriman laki-laki atau al-mu'minun wal mu'minat, dan yang beriman perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, sama aja. Bapak-bapak yang pergi ke majlis taklim dengan ibu-ibu yang pergi ke majlis taklim, pahalanya beda gak? Sama saja, ya. Tapi ada tempat yang berbeda ketika sholat berjamaah. Laki-laki di masjid, perempuan di rumah. Bukan berarti perempuan lebih baik di masjid. Itu ada konteks-konteks yang lain dengan ada syariat-syariat yang lain. Tetapi sama-sama punya pahala besar. Dan sesama mukmin itu pasti saling menolong. Ya'muruna bil ma'ruf, menyuruhnya kepada yang baik, yang ma'ruf. Kebalikannya ya, sama yang munafik. Sudah jelas kalau ada teman yang nyuruhnya ke dalam yang kurang baik, udah coblos aja dia. Tapi kita tahu dia tuh kurang baik, yang dicoblos itu. Misalkan, oh yang nyuruh kurang baiknya ini, nah hati-hati juga, gitu ya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar. Tadi kan karakter munafik yang celaka itu dijelaskannya 3 ya. Ya'muruna bil munkar, yanhauna 'anil ma'ruf, wa yaqbiduna aydiyahum. Ya. Mengajak yang buruk, menyuruh mengajak yang buruk, melarang yang baik, dan kikir harta juga kikir tenaga. Sedangkan karakter mukmin, dia ya'muruna bil ma'ruf, nyuruhnya kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, melarangnya kemungkaran, wa yuqimuna shalah, dan mendirikan salat, wa yu'tuna zakat, menunaikan zakat, wa yuti'una Allah wa rasulah, mentaati Allah dan Rasul. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka itu akan disayang Allah, akan diberi rahmat oleh Allah. Kemarin kita sudah bahas rahmat Allah itu ada berapa? Mi'ah, ada 100. Yang 1 diturunkan ke bumi, yang 99 Allah simpan di akhirat. Di akhirat 99 ini karena hanya 2 tempat, surga dan neraka. Neraka kebagian 0, berarti 99 ada di surga. Yang 1 dibagikan ke seluruh makhluk Allah. Bakteri aja dapat istilahnya, ya. Jin dapat rahimnya Allah itu dari zamannya Nabi Adam sampai akhir, dengan jumlah populasi manusia sangat banyak, hewan sangat banyak, tumbuhan sangat banyak, jin sama banyak, rebutan dari satu rahmat Allah. Sedangkan yang 99 Allah simpan di surga, dan manusia sangat sedikit yang masuk surga, karena penghuni yang terbanyak itu ada di neraka. Maka disebutkan seringlah berdoa. Sahabat itu sering berdoa, ya Allah jadikan hamba golongan yang sedikit, karena di surga itu sedikit yang membela kebenaran, yang benar-benar hak sedikit.
Umat Islam banyak, tapi yang benar-benar Islam sedikit. Itu sudah fitrahnya seperti itu, ya. Makanya jangan heran kalau 99 dibagikan ahli surga, Masya Allah kebahagiaannya sangat amat banyak sekali. 1% aja rebutan kita kan ya, apalagi di sana 99 untuk makhluk Allah yang sangat sedikit. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah maha perkasa. Maha perkasa. Perkasa itu apa? Bukan hanya kuat, tapi mampu ya. Mampu memberikan itu semuanya. Azizun hakimun, dan maha bijaksana. Sampai sini ya. Masih dilanjutkan kata Allah, wa'adallahul mu'minina. Tadi ada wa'ada juga? Ada ya, wa'adallahul munafiqin. Di ayat berapa? 68. Paling bawah juga ya. Yang tadi wa'adallahul munafiqin, Allah berjanji akan memberikan A, B, C untuk orang munafik. Nah ini yang jadi target kita. Allah menjanjikan kepada mukmin laki-laki dan mukmin perempuan memberikan apa? Memberikan surga, yang di dalam surga itu mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kalau zamannya Nabi Sulaiman itu ibaratnya ada istana yang di bawahnya ada kolam, betul ya? Sekarang sudah imajinasi itu ada di apa namanya, rekreasi wisata ya, sauh-sauh gitu ya, pemakan ya. Ini di bawahnya itu sungai-sungai yang mengalir. Yang mana sungainya kalau dalam surah Muhammad Al-Fat, sungai itu ada yang dari susu, ada yang dari madu, ada yang dari arak, tapi bukan arak dunia. Yang kita kebayang susu tidak basi gitu ya, itu terus mengalir dan bisa diminum sama penghuni surga. Surga itu tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Tadi di bawahnya ada sungai, wa masakin, dan beberapa tempat atau tempat-tempat thayyibah yang baik, fi jannati adn, di surga-surga Aden. Sampai sini bisa dipahami? Nah, ini yang paling kita garis bawahi. Wa ridwanun minallahi akbar. Bukan hanya dikasih surga, tetapi ada yang lebih baik dari surga itu adalah keridhaan Allah. Kalau Allah sudah ridho, itu puncak target kita. Mencari ridho ke majelis taklim atau berbakti kepada orang tua, niatkan mencari keridhaan Allah, agar Allah ridho di hamba beri. Kita punya anak, ridho air susu kita diminum oleh anak kita, sangat sangat berbahagia sekali anak tersebut. Atau kita alhamdulillah yang masih punya orang tua, dan orang tua menyatakan, nak, ibu ridho air susu ibu diminum oleh kamu sekarang sukses, ibu bangga. Nah, ibu ridho waktu melahirkan, walaupun susah melahirkannya, sekarang kamu tumbuh menjadi orang yang membanggakan, ibu bangga. Itu lebih diharapkan ketimbang kita mendapatkan fasilitas warisan dari orang tua. Karena keridhaan orang tua itu menenangkan jiwa, apalagi keridhaan Allah. Kata Allah, wa ridwanun minallah akbar.
Keridhaan Allah itu di atas surga. Tadi surga Masya Allah ya. Kata Allah, target kalian itu bukan hanya surga, itu masih di bawahnya. Ada yang lebih tinggi, yaitu keridhaan Allah. Ini juga jadi tolak ukur kita. Lagi pengen emosi banget, tapi nanti takut Allah nggak ridho. Itu jadi patokan kita juga. Pengen membalas, tapi kalau balas, masa Allah nggak ridho itu. Itu jadi patokan kita juga. Jadi target kita adalah keridhaan. Kalau targetnya masih surga, masih di bawahnya. Karena yang lebih tinggi, kata Allah dalam dalam surah At-Taubah ayat 72, wa ridwanu minallahi akbar. Keridhaan dari Allah itu lebih besar. Dzalika huwal fawzul azim. Jika sudah mendapatkan keridhaan Allah, kau adalah pemenangnya. Pemenang yang agung, memiliki stempel pemenang atau juara gitu ya. Juara telah melakukan sebaik mungkin di kesempatan hidupmu yang tadi hanya 1,5 jam itu. Kalau nyampe ke 60, kalau nggak nyampe berarti jatuhnya kurang dari 1,5 jam itu. Kita jadi artinya sedang lomba, yang mana perlombaan ini bukan lomba dengan orang lain, tetapi lomba dengan diri sendiri. Bisa nyampe mana sih fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk dijadikan kendaraan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sampai ain ya, kita sampai sini saja mungkin ya. Oh iya, sudah habis memang. Yang sepertinya tidak baca sekarang juga karena sudah habis.